Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Attention please, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu izin membuka masker ya agar materi pada hari ini dapat tersampaikan dengan baik. Makasih ya anak-anak telah mengizinkan Ibu untuk membuka masker. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Diana Salma, hadir Bu. Siti Mas, hadir Bu. Bu Adi Ismail, Hadir Bu. wah alhamdulillah ya semuanya hadir. Itu artinya Allah SWT telah memberi kalian nikmat sehat. Dan itu artinya juga kalian siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, pernah gak kalian memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan yang sangat beraneka ragam di muka bumi ini? Coba sebutkan 3 macam hewan yang kalian ketahui. Harimau, singa, paus. Lumba-lumba dan ayam Bu, kupu-kupu, belalang, dan kucing. Wah, Masya Allah ya, di kelas ini pun kalian dapat menyebutkan jenis hewan begitu banyak macamnya. Kebayang tidak seluruh hewan yang ada di muka bumi ini? Masya Allah ya anak-anak, begitu esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan yang beraneka ragam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 45. Coba Siti Mas tolong bacakan ayatnya dan Diana bacakan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlaini wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka, sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah, terima kasih kepada Siti Mas dan Diana. Semoga dari ayat tersebut menambah keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Nah, dari ayat yang dibacakan Siti Mas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kepada kita bahwa Allah telah menciptakan berbagai jenis hewan, baik di darat maupun di lautan. Ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan 2 kakinya, dan ada yang berjalan dengan 4 kaki. Coba ada yang masih ingat tidak? Apa pembelajaran minggu lalu yang kita pelajari? Mengenai keanekaragaman tumbuhan, Bu. Betul, mengenai keanekaragaman tumbuhan. Ibu akan menunjukkan cuplikan video pada kalian semua. Silakan disimak ya. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Ya Bu, jadi Indonesia itu bisa disebut sebagai mega biodiversity. Apa sih mega biodiversity itu? Ada yang tahu nggak? Coba apa mega biodiversity itu? Jadi, mega biodiversity itu adalah negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati
dapat mengidentifikasi persebaran fauna di Indonesia. Lalu, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas wilayah membentang dari barat ke timur. Nah, dari letak tersebut, Indonesia memiliki ragam fauna yang bervariasi. Ada pula fauna yang hanya bisa ditemui di Indonesia saja. Nah, hal itu menjadikan hewan tersebut sebagai fauna endemik ciri khas dari bangsa ini. Coba, Komodo Bu, di Pulau Komodo. ada yang lain tidak selain yang disebutkan oleh Fuad tadi? Guru Cendrawasih Bu di Papua. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki maskot sebagai identitas spesifik dari daerahnya. Nah, anak-anak, perbedaan jenis fauna maupun flora tersebut itu dipengaruhi oleh dua garis hipotetis, yaitu garis Wallace dan Weber. Garis Wallace membatasi Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, terus menuju ke selatan dan melewati antara Bali dan Lombok. Selanjutnya yang kedua adalah garis Weber. Garis Weber adalah garis hipotetis yang membagi penyebaran fauna Indonesia menjadi dua bagian juga. Garis Weber membentang dari bagian timur Pulau Sulawesi hingga Kepulauan Tanimbar di selatan Indonesia. Fauna di bagian timur memiliki kemiripan dengan fauna yang berasal dari benua Australia. Lalu, bagaimana dengan fauna di bagian tengah Indonesia? Fauna yang habitatnya berada di bagian tengah adalah fauna endemik Indonesia alias hewan asli Indonesia yang tidak ada di negara lain. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya yang melindungi fauna sebagai kekayaan alam. Barang siapa yang membunuh, memperjualbelikan, memelihara hewan langka yang dilindungi akan mendapat sanksi yang telah ditetapkan adalah hukumannya yaitu penjara paling lama yaitu 5 tahun dan dapat didenda maksimal itu 100 juta rupiah. Nah, cukup jelas ya untuk materi yang Ibu jelaskan tersebut. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kedua kelompok. Untuk Diana dan Siti Mas sebagai ketua kelompok, silakan maju ke depan untuk mengambil LKS yang telah Ibu sediakan. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk mengenal maskot di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan masing-masing dari kalian tentunya harus mengenal apa itu garis Wallace dan apa itu garis Weber. Selanjutnya, kalian bisa menempelkan gambar-gambar hewan tersebut yang telah disediakan di provinsi-provinsi yang sudah ada di peta. Selanjutnya, nanti kalian bisa mempresentasikan apa yang telah kalian lakukan. Sekarang kalian silakan bekerja sama untuk mengerjakan LKS tersebut ya. Supaya anak-anak pada lembar LKS itu terdapat kolom untuk mengisi rangkuman dari pembelajaran hari ini dan hasil diskusi dari kalian semua. Nah, sekarang Ibu cukupkan untuk materi dan sesi diskusinya. Itulah perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan siapa yang ke depan dari masing-masing kelompoknya. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Contohnya ada di Pulau Papua dengan maskotnya adalah burung cendrawasih. Makasih ya kepada kalian yang telah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, karena sesi diskusi dan presentasi pada hari ini telah selesai, adakah yang bersedia untuk menjelaskan atau merangkum dari pembelajaran pada hari ini? Aku Bu. Jadi kesimpulannya kita itu wajib menjaga hewan-hewan di Indonesia, khususnya yang tersebar di Indonesia agar kita dapat menjaga mega biodiversity di Indonesia ini.
kasih Siti Mas. Jadi Siti Mas telah menyimpulkan bahwa keanekaragaman yang ada di Indonesia itu perlu dijaga. Itu mengapa? Kita kan tahu ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa Indonesia itu sebagai mega biodiversity. Itu artinya kita perlu menjaga dan melestarikan hewan maupun tumbuhan yang ada di Indonesia agar bisa diturunkan kepada anak cucu kita nanti. Jangan sampai nanti anak cucu kita hanya melihat gambar-gambar hewan tersebut digambar saja, tapi kita belum pernah melihat hewan realnya seperti apa. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu memberikan post-test kepada kalian yang telah Ibu kirimkan lewat link di grup ya. Jangan lupa diisi batas waktunya sampai jam 23.59 hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme evolusi. Silakan dibaca terlebih dahulu materinya ya. Jangan sampai nanti minggu depan kalian masih kebingungan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sekian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.